Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wassabihi wa man walah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kenikmatan kesehatan sampai detik ini. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Insyaallah kajian kita di pagi hari ini adalah melanjutkan pembahasan 5 sebab yang bisa membatalkan puasa, yaitu khamsatul asya tumbitus saum. Yang pertama ialah berbohong. Yang kedua adalah menceritakan aib saudara sendiri atau menggibah orang lain. Bukankah Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumun min qaumin asa yakuna khairan minhum. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian mencela satu kaum yang lain, karena bisa jadi kaum yang kalian cela itu lebih baik daripada dirimu. Yang ketiga adalah yang senantiasa mengadu domba, an-namimah. Ini yang bahaya ini, karena banyak di antara kita senantiasa mengadu domba saudaranya. Di sana lain bercerita, di sini lain berucap, seolah-olah di sana menyalahkan orang yang di sini menyalahkan orang yang di sana. Dia seolah-olah bahwasanya dia telah menghina kalian yang ada di sana. Ketika dia berangkat ke sana, dia seolah-olah berkata, kalian telah dihina orang yang ada di sana. Jadi itulah namimah, orang yang senantiasa senang hatinya kalau selalu mengadu domba saudaranya. Senang hatinya kalau selalu bercerita di belakang layar, selalu bercerita keburukan di hadapan orang lain, tapi menceritakan keburukan di belakang kita. Itulah an-namimah, selalu berupaya mengadu domba. Dia tidak senang ketika mendengarkan saudaranya berbahagia. Dia tidak senang ketika melihat sahabatnya yang sudah mendapatkan kebahagiaan. Dia mencari cara bagaimana dia mengadu domba orang yang sedang berbahagia. Apalagi zaman sekarang ini banyak sekali. Ini yang bahayanya. Makanya saya pernah jelaskan bahwa SMS senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Susah hatinya kalau melihat orang senang. Selalu dicerita kiri kanan tetangganya. Pokoknya tidak habis kalimat, tidak habis kata. Sudah digosip di depan rumahnya, sudah bergosip di depan rumahnya bersama tetangganya. Karena masa lockdown, maka gosip itu ditunda secara live. Tapi gosip itu dikerjakan pula secara chatting. Chatting di mana? Di grup. Chatting. Ini yang bahaya. Makanya pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jauhkan diri dari an-namimah, adu domba, karena bisa membatalkan puasa. Kenapa perbuatan ini bisa membatalkan puasa? Karena ini juga adalah dosa. Dosa yang membuat puasa kita bisa menjadi batal. Olehnya itu, jangan senantiasa membuat adu domba di antara kita. Bukankah kita telah diajarkan oleh petua-petua yang lalu, oleh orang-orang tua kita yang lalu, bahwa adu domba itu adalah perbuatan yang sangat jahat? Bukankah kita telah belajar dari sejarah kita, apalagi di Tanah Bugis Makassar ini, yang dulu nenek moyang kita diadu domba, nenek moyang kita diadu sampai kita lengah. Dan ternyata kita dijadikan apa? Kita dijadikan bahan permainan oleh orang-orang yang datang menjajah kita pada saat itu. Bagaimana kita sebagai umat muslim mau bertahan dengan baik, mau berkarya dengan baik, kalau begitu kita melihat orang-orang yang senang mendapatkan kesuksesan, kita malah mencekalnya, kita malah tidak senang, bahkan tidak ada dukungan dari kita. Bahkan sama ketika kita melihat di YouTube, di Facebook, melihat saudara kita yang banyak pendukungnya, subscribernya, banyak likersnya di Facebook, banyak followersnya di Instagram, kita merasa cemburu. Cemburu itu boleh selama cemburu itu membawa kita dalam kebaikan. Cemburu itu boleh. Kenapa dia banyak seperti ini? Karena mungkin konten-kontennya dia karena selalu mengaji, konten-kontennya dia yang selalu berdakwah, konten-kontennya selalu memperlihatkan kebaikan. Jangan kita mencekal dia, mengambil langkah yang spontan, langkah yang instan,
akhirnya kita menjadikan akun-akun yang bisa membunuh. Itu tidak boleh. Itu permainan yang tidak sportif. Maka Islam mengajarkan kita agar senantiasa sportif, agar senantiasa menjaga diri ini daripada perbuatan-perbuatan keji, dosa, dan lain sebagainya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita manusia, memang kita ini adalah tempatnya salah dan dosa. Al-insanu mahallul hatai wan nisyan. Manusia ini adalah tempatnya salah dan lupa. Agar senantiasalah kita saling mengingatkan, karena kita adalah manusia. Saya sebagai diri pribadi sendiri, saya juga perlu diingatkan bahwa terkadang kita manusia seringkali lupa. Makanya manusia itu identik dengan kalimat an-nasyi. Nasyi itu artinya lupa. Sedangkan an-nas adalah manusia. An-nas, an-nasyi, lupa. Manusia lupa. Dan mana manusia yang paling tukang lupa? Tentunya an-nas, an-nasyi, an-nisa. An-nisa perempuan, an-nasyi lupa, an-nas manusia. Makanya an-nas ini dilahirkan oleh an-nisa. An-nisa ini pelupa. Andaikan wanita tidak pelupa, kemungkinan istri-istri bapak di rumah ini sudah tidak mau melahirkan kedua kalinya. Untungnya saja Allah memberikan kepada mereka sifat lupa. Dia lupa, begitu sakitnya ketika melahirkan, begitu sakitnya ketika dia mengandung anak-anakmu, begitu sakitnya ketika dia melahirkan anak-anakmu, berdarah, bercampur dengan keringat, setengah mati dia mengambil nafas. Itulah wanita. Maka Allah memberikan dia keistimewaan, yaitu pelupa. Makanya ibu-ibu tukang lupa. Tapi ibu-ibu yang hadir mungkin tidak pernah lupa saya, insya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya hal yang keempat yang bisa membatalkan puasa, nanti kita akan bahas di pertemuan lain waktu, insya Allah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebagai kesimpulan, mari jaga puasa kita. Hindarkan dari 3 tadi ini. Yang pertama adalah jangan berbohong. Yang kedua adalah jangan senantiasa kita merasa hebat, merasa terbaik. Akhirnya kita selalu menceritakan keburukan orang lain. Ini orang-orang yang menceritakan keburukan orang lain atau menggibah saudaranya sendiri. Yang ketiga adalah an-namimah. Dia selalu mengadu domba saudaranya. Di sana dia bercerita lain, di sini dia bercerita lain. Seolah-olah yang di sana disalahkan, padahal ketika dia sana, yang di sinilah yang disalahkan lagi. Mudah-mudahan kita terhindar daripada sifat tersebut. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Minallahil musta'an wal itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.